Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Zhou Siwei yang melihat hal ini pun bertanya berapa banyak monster yang Qiuling tarik. Huang Tian menyebut bahwa semua monster itu adalah monster elit tingkat tinggi. Qianmo seketika meminta mereka untuk berhati-hati. Itu adalah gerombolan elit dari Witreat Quill Guard level 40. Melihat situasinya yang tidak kondusif, Qianmo segera maju dan meminta Qiuling untuk menahan agronya. Dirinya akan mengendalikan mereka. Dan seketika Qianmo melompat dan melepaskan Rival Slash. Setelah Witreat Quill Guard bisa dikendalikan, Zhou Siwei dan Huang Tian mulai mengikuti pergerakan Qianmo. Zhou Siwei pun kini melepaskan skill Corrosion Rainfall hingga perlahan meracuni Witreat Quill Guard sehingga secara perlahan mengurangi health point mereka secara terus-menerus. Begitu juga dengan Huang Tian yang memberikan serangannya. Namun Huang Tian tidak menyangka gerombolan elit ini memiliki health point yang sangat tinggi, padahal hanya level 40. Hingga pada akhirnya gerombolan Witreat Quill Guard berhasil dikalahkan. Lalu Qianmo pun bertanya apakah mereka sekarang mengerti perbedaan antara Razor Highland dengan Dungeon sebelumnya. Huang Tian menyebut bahwa ini informasi yang sangat penting, dan Qianmo bahkan tidak memberitahu mereka sebelumnya. Qiuling pun meminta maaf karena dirinya terlalu gugup dan terburu-buru sebelumnya. Dirinya akan menyesuaikan mentalitas dirinya nanti dan tidak menyeret mereka ke bawah. Mendengar hal ini, Huang Tian seketika mengatakan bahwa mereka tidak menyalahkan Qiuling. Zhou Siwei pun membenarkan hal itu, serta meminta Qiuling untuk tidak khawatir dengan monster-monster seperti itu. Qianmo pun menyebut bahwa Qiuling sudah melakukannya dengan baik, mampu menentukan seberapa banyak yang dapat Qiuling tangani berdasarkan kerusakan musuh dalam waktu yang singkat. Dirinya tidak salah menilai Qiuling. Qiuling memiliki bakat alami untuk menjadi tank. Qiuling pun bertanya apakah Qianmo serius. Qiuling pun mengatakan bahwa ini tidak apa-apa, asalkan dirinya tidak merepotkan mereka. Mendengar hal ini, Huang Tian pun menyebut bahwa dirinya masih lebih suka sikap pantang menyerahnya dari dulu. Sekarang Qiuling sudah dijinakkan sepenuhnya oleh Qianmo. Zhou Siwei menambahkan bahwa orang ini tidak hanya rela bekerja gratis, dia bahkan bersyukur akan hal itu. Dia benar-benar aib di dunia buruh. Lalu saat mereka terus berjalan, mereka pun kini memasuki area gua. Dan di tempat itu ternyata ada monster dengan nama Skeletal Spirit dengan 15.000 health point. Qianmo menyebut bahwa itu adalah monster kecil dengan health point lebih tinggi. Meskipun serangan mereka tidak tinggi, itu benar-benar membuat mereka kewalahan. Gerombolan kecil di sini cukup sulit untuk dihadapi, tetapi mereka pasti akan puas dengan hadiahnya setelah mereka menaklukkannya. Qianmo pun meminta mereka untuk membiasakan diri dengan itu. Lalu Huang Tian pun bertanya mengenai gong di belakang Skeletal Spirit itu. Kegunaannya untuk apa? Qianmo mengatakan siapa yang peduli untuk apa gong itu digunakan. Sebelum mereka membersihkan gelombang kecil itu, jangan ada seorang pun yang menyentuh gong itu dengan tangan mereka yang gatal. Mereka pun seketika mengerti instruksi dari Qianmo. Dan seketika Qianmo maju serta melepaskan skill combo thrust dan dilanjutkan dengan full swing.
Ayunan ini pun secara melingkar menyebabkan kerusakan pada semua musuh dalam jarak 5 meter di sekitar Qianmo. Qiuling yang memperhatikan Qianmo menyebut bahwa Qianmo seorang pagran dan dia lebih jago menahan agro daripada dirinya yang merupakan seorang tank. Qiuling pun bertanya apakah Qianmo menggunakan sebuah cheat. Zhou Siwei pun meminta Qiuling untuk membiasakan diri. Ketua guild selalu suka menjadi pusat perhatian. Lalu Qianmo pun meminta mereka untuk berhenti bermalas-malasan. Qianmo meminta mereka untuk segera mendekat dan memberikan beberapa kerusakan. Segera mereka pun kini mulai bergerak. Begitu juga dengan Zhou Siwei yang mulai melepaskan sihir hingga pertarungan sengit pun terjadi. Dan tak berselang lama pasukan Skeletal Spirit telah dikalahkan. Lalu Qianmo pun mengatakan bahwa semua orang harus fokus pada pemulihan. Mereka akan segera menghadapi bos pertama. Lalu Zhou Siwei pun bertanya bisakah Qianmo memberitahu mereka untuk apa gong ini. Qianmo menyebut bahwa itu adalah umpan. Ketika bos pertama muncul mereka bisa memukul gong agar gerombolan kecil menargetkan mereka. Mereka akan fokus menghadapi gerombolan kecil nanti. Dirinya akan bertanggung jawab untuk melawan bos. Zhou Siwei pun mengerti dalam hal ini orang yang paling berbahaya adalah Qianmo yang melawan bos. Dan orang berikutnya adalah orang yang memukul gong yang menjadi incaran gerombolan kecil. Huang Tian pun menyebut bahwa ini tidak mengherankan. Qianmo tidak mengizinkan mereka untuk memukul gong lebih awal. Mungkin ada beberapa tim yang pergi untuk memukulnya dengan tangan gatal mereka. Lalu Qiuling pun mengatakan bahwa dirinya yang akan memukul gong itu. Karena dirinya adalah seorang tank. Namun Qianmo tidak mengizinkan Qiuling. Yang akan melakukannya adalah Zhou Siwei. Dia yang akan bertindak seperti seharusnya dilakukan oleh seorang tank. Zhou Siwei pun kaget mendengarnya. Zhou Siwei pun menyebut bahwa dirinya adalah seorang pendukung dengan health point terendah. Zhou Siwei pun bertanya apakah Qianmo benar-benar ingin menyerahkan masalah berbahaya seperti itu kepada dirinya. Zhou Siwei pun merasa bahwa hari ini dirinya tidak ada menjelek-jelekkan Qianmo. Qianmo pun menjelaskan bahwa ada mekanisme khusus di sini. Jika mereka membiarkan tank menjadi umpan, gerombolan kecil akan memasuki kondisi kebencian. Akan lebih sulit untuk menghadapinya. Semakin rendah health point Zhou Siwei, semakin sedikit Zhou Siwei mempengaruhi mereka. Mendengar hal ini, Zhou Siwei pun bertanya dari manakah datangnya mekanisme aneh seperti itu. Dan bagaimana Qianmo tahu begitu jelas tentang hal itu. Huang Tian pun meminta Zhou Siwei untuk percaya kepada Qianmo. Dialah orang yang akan membawa mereka untuk memecahkan rekor. Qianmo pun menyebut bahwa dia juga bisa menjadi orang yang akan memukul gong. Dirinya akan menghadapi gerombolan kecil mereka yang akan melawan bosnya. Dirinya tidak keberatan sama sekali. Mendengar hal ini Zhou Siwei tanpa pikir panjang seketika berlari ke arah gong dan menyebut bahwa dirinya yang akan memukulnya. Zhou Siwei pun menyebut bahwa dirinya akan menyerahkan hidupnya di tangan Qianmo. Pastikan Qianmo bereaksi dengan cepat nanti. Dan seketika Zhou Siwei memukul gong tersebut. Lalu tiba-tiba suara gemuruh pun muncul dan seketika monster kecil pun mulai muncul. Mereka adalah Beastly Skeleton dengan 20.000 health point. Qianmo pun menyebut bahwa sebenarnya masih banyak sekali gerombolan kecil dan gerombolan elit. Mereka yang melihat Beastly Skeleton pun kaget bahwa health point mereka benar-benar konyol. Lalu di belakang pasukan elit pun kini telah hadir bos pertama di dungeon ini yaitu King of the Evil Tomb, Tutankhamun level 43 dengan 150.000 health point. Mereka pun menyebut ini keterlaluan. Itu lebih tinggi dari semua monster kecil yang digabungkan. Qianmo pun mengatakan bahwa mereka bisa memukul gong dan memancing gerombolan kecil terlebih dahulu. Dirinya akan datang dan membantu setelah dirinya selesai dengan Tutankhamun. Huang Tian pun meminta Qianmo menghadapi bos dengan serius. Tidak perlu berpikir untuk melibatkan mereka. Zhou Siwei pun menyebut bahwa dirinya mulai mengakui apa yang dikatakan orang-orang di luar. Bukankah mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri dengan melawannya? Qiuling pun mengatakan bahwa mereka tidak perlu berpikir berlebihan. Dan mengajak mereka untuk menghadapi gelombang masa kecil ini terlebih dahulu. Lalu Qianmo sendiri berpikir, mereka kini bertemu kembali. Ketika dirinya di sini di kehidupan sebelumnya, untuk mencari tahu mekanisme dan bagaimana mengalahkan monster ini. Dirinya sudah tidak bisa menghitung berapa kali dirinya mengulang dungeon ini.
Tapi kali ini dirinya di sini dengan pengalaman dirinya sebelumnya. Qianmo harap Tutankhamun masih bisa membiarkan dirinya menikmati dirinya sepenuhnya. Dan pertarungan Qianmo dengan Tutankhamun pun dimulai. Kemudian di sisi lain di markas Guild Everlasting Fake, Ruosi pun bertanya mengapa penjaga menelponnya untuk kembali begitu mendesak, apakah telah terjadi sesuatu. Penjaga pun mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ada orang di sini untuk mencari masalah. Lalu Guqian pun mengatakan kepada mereka sekali lagi bahwa Everlasting Fake tidak tertarik bergabung dengan tim manapun. Serta Guqian meminta mereka untuk segera pergi. Lalu Zhao Yan bertanya apakah dia adalah Guqian. Zhao Yan pun meminta Guqian untuk tidak berpikir bahwa Guqian bisa menganggap semua orang di bawah Guqian hanya karena Guqian adalah kebangkitan ketiga. Pemimpin aliansi Bloodfin mereka juga merupakan kebangkitan ketiga. Lebih baik Guqian menunjukkan rasa hormat. Dan diketahui pemimpin aliansi Bloodfin adalah Wang Xingye, seorang Dark Warrior dengan kebangkitan ketiga. Zhao Yan pun menyebut bahwa dirinya di sini dengan tulus untuk berbicara tentang kerjasama. Zhao Yan pun meminta Guqian untuk menghargai kebaikannya. Jika tidak, jangan salahkan dirinya bersikap kasar. Mendengar hal ini, Guqian meminta mereka untuk berhenti mengoceh. Jika Zhao Yan mampu, Guqian pun mengajak Zhao Yan untuk bertarung. Lalu Zhao Yan pun meminta Wang Xingye untuk melihat. Mereka sangat sombong. Mereka baru berdiri selama 2 minggu dan mereka memperluas pengaruh mereka di mana-mana. Sebelumnya ketika dirinya mengirim Jiang Xiang ke sini untuk pertukaran, mereka membunuhnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Wang Xingye pun mengatakan bahwa guild level 2 sebenarnya sangat sombong. Hal-hal akan menjadi merepotkan jika mereka terus berkembang. Selain itu, Zhao Yan memberitahu Wang Xingye bahwa ketua guildnya dan pasukan utamanya keluar. Jika mereka menyerang Everlasting Fake bersama, mereka pasti bisa mengalahkan Everlasting Fake. Saat itu tidak akan ada yang bisa Everlasting Fake lakukan bahkan jika ketua guild Everlasting Fake kembali. Wang Xingye pun menyebut ini hal yang bagus. Jika demikian, Wang Xingye mengajak Zhao Yan memanggil semua guild di aliansi mereka untuk menyerang Everlasting Fake. Di samping itu, Ruosi pun bertanya kepada Guqian apa yang terjadi. Guqian pun menyebut bahwa ini bukan apa-apa. Aliansi Bloodfin dari kota Spirit Moon ingin mencaplok Everlasting Fake. Everlasting Fake harus melawan mereka. Guqian pun meminta semua orang untuk bersiap untuk hal itu. Dan di saat yang sama, sebuah anak panah pun mulai mengarah ke benteng Everlasting Fake. Melihat hal ini, Guqian menyebut bahwa sekelompok jajingan ini sebenarnya benar-benar menyerang. Guqian pun meminta Ruosi dan Li Menghuo untuk memimpin rekan-rekan dari kelompok pertempuran dan menetapkan pertahanan. Guild Everlasting Fake harus bertahan sampai ketua guild datang. Dalam pikiran Ruosi, Ruosi pun penasaran apakah Qianmo sudah selesai dengan dungeonnya. Ruosi pun berharap Qianmo cepat kembali. Di sisi lain, Qianmo pun kini sedang menggila menyerang Tutankhamun hingga Tutankhamun tidak bisa memberikan perlawanan. Hingga sebuah notifikasi menyebut bahwa Tutankhamun telah dikalahkan, serta mengucapkan selamat karena telah mengalahkan bos pertama. Huang Tian pun lega karena bosnya sudah terbunuh. Zhao Xiwei yang kelelahan pun merasa bahwa dirinya telah diselamatkan. Qianmo pun menyebut bahwa bos pertama telah diselesaikan. Dengan ini Qianmo mengajak mereka bekerja lebih keras dan bunuh 2 bos lainnya. Lalu mereka bisa kembali. Qianmo pun bertanya apakah mereka masih punya tenaga untuk melanjutkannya. Qiuling pun meminta Qianmo untuk tidak meremehkannya. Dirinya bisa melawan 10 bos lainnya dan ini tidak masalah. Huang Tian pun meminta Qianmo untuk tidak khawatir. Selama Qianmo masih bisa bertarung, mereka akan mendukung Qianmo. Zhao Xiwei pun membenarkan hal itu. Qianmo pun senang mendengarnya. Jika demikian, mereka akan berusaha lebih keras dan menyelesaikan ini sekaligus. Mereka pun mengerti. Lalu di saat itu, Qianmo pun penasaran bagaimana keadaan guildnya saat ini. Lalu Huang Tian pun mengatakan bahwa selanjutnya adalah bos kedua. Huang Tian pun bertanya mekanisme seperti apa yang dimiliki bos kedua kali ini. Namun Qianmo menyebut bahwa tidak perlu peduli dengan mekanismenya lagi. Dirinya akan menyerang bos saat dirinya melihatnya dan akhirnya sesegera mungkin. Huang Tian pun bertanya mengapa Qianmo begitu tergesa-gesa.
Qian Mo pun menjelaskan bahwa awalnya dirinya pikir ini akan sangat menantang. Tapi ternyata cukup mudah setelah melawan mereka. Itu sebabnya tidak perlu membuang waktu. Dengan ini mereka akan meningkatkan kecepatan mereka dan menyelesaikan ini dengan cepat. Dan seketika bos kedua pun muncul. Zhao Xiwei pun bertanya soal meningkatkan kecepatan mereka lagi. Mereka sudah cukup cepat sekarang. Huang Tian pun meminta Zhao Xiwei untuk berhenti mengeluh. Jarang sekali Qian Mo menggendong mereka. Mereka harus membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan seketika serangan pun dimulai. Kemudian kembali ke markas Everlasting Fig. Orang-orang dari aliansi Bloodfin pun kini mulai melancarkan serangan untuk menembus markas Everlasting Fig. Namun serangan mereka tidak berhasil. Wang Xingye pun tidak menyangka guild level 2 benar-benar memiliki pertahanan yang kuat. Salah seorang pun menyebut bahwa tembok kota Everlasting Fig terlalu kuat. Peluncur mereka tidak dapat menghancurkannya. Zhao Yan pun mengatakan karena mereka sudah memulai pertarungan, maka mereka harus mengalahkan Everlasting Fig. Jika mereka mundur sekarang aliansi Bloodfin, mereka tidak akan memiliki suara lagi di kota Spirit Moon. Wang Xingye pun meminta Zhao Yan untuk kembali ke kota Spirit Moon. Terus mobilisasi guild lain di aliansi mereka untuk datang membantu. Dirinya secara pribadi akan mengambil tindakan di sini. Lalu Gu Qian melihat situasinya menyebut jika dirinya tidak memberi mereka pelajaran, mereka benar-benar berpikir bahwa Everlasting Fig adalah orang yang mudah ditipu. Ruo Si pun memberitahu Gu Qian bahwa Du Shui telah memperkuat tembok kota. Li Minghao berada di garis pertahanan di belakang tempat hutan berada. Tidak akan semudah itu bagi mereka untuk menerobos. Gu Qian pun bertanya apakah ada kabar dari Qian Mo dan yang lainnya. Ruo Si pun menyebut bahwa Qian Mo dan yang lainnya belum merespon. Mungkin masih dalam dungeon. Mereka seharusnya bisa menangani situasi di sini dengan benar. Gu Qian pun menyebut bahwa mereka bisa mengatasinya untuk saat ini. Tapi dirinya khawatir guild level 4 pasti akan memiliki kebangkitan ketiga yang menjaga benteng. Lalu Wang Xingye pun seketika menyerang benteng Everlasting Fig. Wang Xingye pun mengatakan bahwa serangan berkekuatan penuhnya ternyata tidak menembus gerbang kota ini. Ini sangat tangguh. Jika menyerang sekali tidak berhasil, maka dirinya akan menyerangnya lagi. Dengan ini, mereka akan melihat berapa banyak serangan yang dapat gerbang ini terima. Gu Qian yang memperhatikan Wang Xingye menyebut bahwa jika mereka membiarkannya terus menyerang, gerbang tidak akan mampu menahan. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka tidak boleh membiarkannya menerobos ke dalam markas. Gu Qian pun mengatakan kepada Ruo Si bahwa dirinya akan menghadapi kebangkitan ketiga itu, meninggalkan penjagaan di sini di tangan Ruo Si. Ruo Si pun meminta Gu Qian untuk tidak khawatir. Dirinya tidak akan membiarkan mereka menerobos di sini. Dengan cepat, Gu Qian menggunakan skill Wandering Leaf untuk berpindah lokasi. Dan seketika muncul di belakang Wang Xingye dengan bersiap melepaskan tembakannya. Gu Qian pun mengatakan sebagai sesama kebangkitan ketiga, dirinya akan menjadi lawan Wang Xingye. Dan seketika tembakan dilepaskan. Namun Wang Xingye berhasil memblokir serangan ini. Wang Xingye pun menyebut bahwa Destroyer kebangkitan ketiga merupakan kelas jarak jauh. Gu Qian tidak akan memiliki keuntungan apapun untuk melawan dirinya. Gu Qian pun meminta Wang Xingye untuk berhenti membual. Wang Xingye bisa berbicara setelah Wang Xingye berhasil menangkap dirinya. Dan kembali Gu Qian menggunakan Wandering Leaf. Dan secara tiba-tiba muncul di tengah pasukan aliansi Bloodfin dengan melepaskan serangan secara beruntun. Menyadari hal ini, Wang Xingye seketika melepaskan skill Revo Slash. Hingga serangan ini pun juga menghempaskan anggota pasukan aliansi. Mereka yang terluka pun mengatakan kepada Wang Xingye bahwa mereka ada di pihak Wang Xingye. Selain itu, pertempuran antara kebangkitan ketiga terlalu menakutkan. Lalu melihat sekitar, Wang Xingye menyadari bahwa Gu Qian telah pergi. Wang Xingye pun menekankan bahwa Gu Qian tidak akan bisa melarikan diri. Di samping itu, di hutan, Gu Qian pun kini bersembunyi di sini dengan penuh luka akibat serangan Wang Xingye. Gu Qian pun tidak menyangka bahwa Wang Xingye malah menyerang orangnya sendiri. Sungguh tidak menguntungkan bagi seorang penembak jitu untuk melawan seorang prajurit. Dirinya hanya ingin mendapatkan sejumlah uang dan menjadi lebih kuat. Semua ini salah anak itu karena menipu dirinya untuk bergabung dengan guild ini. Dan sekarang berakhir dalam keadaan seperti ini.
Jika dirinya tahu ini akan terjadi, dirinya lebih baik tinggal di arena dan menjadi tiran. Lalu Wang Xingye sendiri melakukan pengejaran ke dalam hutan dan meminta Guqian untuk berhenti bersembunyi. Guqian sudah ditandai saat terkena skillnya. Guqian tidak akan bisa melarikan diri. Lalu Guqian menilai jika dirinya berhasil bertahan hidup kali ini, anak itu akan berhutang budi pada dirinya. Jika dirinya memikirkannya, rasanya cukup bagus. Di saat Wang Xingye memberikan serangan, nyatanya Wang Xingye tertipu dengan mantel milik Guqian. Dan Guqian sendiri tiba-tiba melemparkan sebuah granat tepat ke arah Wang Xingye hingga terjadi sebuah ledakan besar. Di dalam ledakan itu, Guqian mengatakan kepada Qian Mo jika dirinya bertahan kali ini, impian dirinya untuk mendapatkan uang dan menjadi kebangkitan keempat, Qian Mo harus mewujudkannya untuk dirinya. Di sisi lain, Qian Mo yang terus maju bersama tim pun saat ini telah berhasil mengalahkan bos selanjutnya. Notifikasi pun mengucapkan selamat kepada mereka karena telah berhasil mengalahkan Frost Scorpion yang merupakan bos ketiga dan berhasil menyelesaikan dungeon Rajor Highland. Dan beberapa material langka pun kini didapatkan. Huang Tian pun menyebut bahwa Qian Mo benar-benar hebat. Qian Mo bertarung dari bos kedua hingga bos ketiga tanpa henti dan Qian Mo bahkan tidak kehabisan napas. Qiuling pun juga tidak menyangka mereka bisa menyelesaikannya dengan cepat. Hadiahnya juga sangat banyak. Dan saat ini Qian Mo pun mendapatkan banyak notifikasi dari menyelesaikan misi tersembunyi dan mendapatkan hadiah 4 juta poin pengalaman dan 10 poin atribut. Menyelesaikan dungeon Rajor Highland dengan tingkat kesulitan tertinggi dengan catatan waktu 4 jam 36 menit 20 detik. Peringkat individu Qian Mo adalah peringkat SS. Peringkat tim adalah peringkat SSS. Memberi hadiah 3 juta poin pengalaman dan memilih salah satu hadiah dari daftar di bawah ini. Dari kotak peralatan, kotak skill, dan kotak material. Dan setelah menerima notifikasi, Qian Mo pun seketika naik sebanyak 2 level hingga level Qian Mo menjadi 39. Melihat hal ini, Zhou Siwei pun tidak menyangka Qian Mo naik 2 level. Qian Mo hampir menyusul dirinya. Qian Mo pun menyebut bahwa seharusnya mereka juga mendapatkan poin pengalaman. Dan seketika mereka bertiga tiba-tiba naik 1 level. Huang Tian pun sangat bersemangat karena dirinya akhirnya naik ke level 39. Zhou Siwei pun tertawa karena dirinya 1 langkah di depan Qian Mo. Sedangkan Qiuling menjadi level 44. Dan dirinya akan bersiap untuk kebangkitan ketiga. Lalu Qian Mo yang melihat jendela statusnya menilai, meskipun perjalanan alam rahasia kali ini berat tapi tetap sepadan. Selanjutnya akan ada hadiah dari skill pasif Soulbinder. Cara kerjanya sepertinya sangat bergantung pada keberuntungan. Dengan ini sebaiknya dirinya memilih satu secara acak. Dan seketika Qian Mo mendapatkan sebuah skill baru peringkat SSS yaitu Ice Blast. Ini merupakan skill khusus Ammener. Waktu casting 6 detik. Dengan posisi Qian Mo sebagai pusat menembakkan serangan es sekeliling Qian Mo dalam jarak 50 meter. Kerusakan tambahan berdasarkan atribut spirit Qian Mo. Target yang terkena serangan akan dibekukan selama 3 detik. Qian Mo pun menyebut bahwa itu sebenarnya adalah skill khas Frost Scorpion. Ini adalah skill area yang sangat kuat dan juga memiliki sifat crowd control. Lalu Qian Mo yang melihat jendela statistik merasa bahwa sekarang dirinya akan menambahkan poin atribut yang diperoleh ke dalam tubuh. Perjalanan di Rajor Highland kali ini sudah selesai. Huang Tian pun mengatakan bahwa bab-baptisan tingkat menengah ini sangat keren. Dengan ini bukankah Qian Mo bisa langsung membunuh Zhou Siwei bahkan dengan mata tertutup? Zhou Siwei pun menyebut bahwa peningkatannya kali ini juga tidak kecil. Dan mengajak Huang Tian untuk mencobanya jika Huang Tian mau. Lalu Qian Mo pun mengatakan kepada mereka bahwa perjalanan ke sini sudah selesai dan kembali akan memakan waktu beberapa hari. Sudah waktunya bagi mereka untuk pulang. Dalam pikiran Qian Mo merasa heran apakah ada orang yang tidak bisa lagi tinggal diam di kota Spirit Moon. Dan chapter berakhir.